Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sekar Cinde Nagari Riantorina dengan NIM 24003030063. Nah, aku dari kelas 2A Ilmu Komunikasi. Nah, di sini aku mau buat video vlog kayak daily in my life tentang seminar yang aku ikuti dan hadiri. Nah, di sini aku udah selesai mandi, udah ganti baju biar jadi lebih rapi dan ya langsung prepare dan OTW kampus. Nah, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu sampai di kampus juga, guys. Di bawah emang sepi, tapi di atas tuh rame banget. Di sini posisinya udah di lift, guys, bareng anak-anak yang lain. Ini acaranya di lantai 6, audit. Nah, ini udah di lantai 6 menuju tempat administrasi. Dicek nama-namanya. Nah, juga ngantri, guys. Alhamdulillah pas aku masuk acaranya belum dimulai, ternyata emang ikut ngaret juga. Dan alhamdulillah aku juga dapat bangku barisan ketiga di depan. Setelah beberapa menit aku duduk di bangku, alhamdulillahnya acara dimulai, jadi nggak makan siang ya guys ya. Ini narasumber kedua namanya Ibu Uis. Beliau berprofesi sebagai psikologi. Nah, harusnya tadi narasumber pertama di videoin, tapi lupa, jadinya gak ketek deh Kak Esternya. Nah, ini Bapak Wawan sebagai narasumber ketiga di acara seminar ini. Acara seminarnya sudah selesai dan langsung keluar dari aula. Dan ini mau langsung turun ke bawah buat pulang. Nah, hari ini aku akan menghadiri seminar yang kedua tentang potensi diri. Tempatnya di KNPI Kota Tangerang. Alhamdulillah gak telat, tapi ya tetap aja harus ngejar-ngejar waktu karena lumayan ya jaraknya. Daerah-daerah Pasar Lama itu tempatnya. Seperti biasa bagian administrasi ngantri ya guys ya. Dan lagi-lagi aku dapat bangku kedua di barisan depan dan ini udah mulai acaranya. Ini narasumber pertama itu namanya Kahana. Dia dosen termuda. Dan ini narasumber kedua sekaligus narasumber terakhir di seminar yang kedua ini, namanya Pak Andri. Halo. Jadi di sini aku mau ngambil kesimpulan dari dua kegiatan seminar yang udah aku ikutin. Nah, jadi untuk seminar yang pertama itu ngebahas tentang personal branding. Nah, personal branding itu sebenarnya kan kita bisa gali, bisa kita cari dengan kayak dapetin dari pengalaman, pengetahuan, atau misalkan kita punya kegiatan yang sibuk dari organisasi. Nah, tuh kalau misalkan organisasi kayak di kampus tuh, misalkan kayak BEM atau misalkan HIMA ya, himpunan mahasiswa. Nah, kalau misalkan kayak organisasi eksternal tuh, misalkan kayak jadi volunteer atau misalkan kayak jadi relawan. Nah, di situ kita bakal dapat relasi. Di situ kita bisa membangun personal branding kita sendiri, guys. Gitu. Dan juga sebenarnya program studi atau jurusan yang kita pilih itu penting buat nentuin kayak apa sih arah atau tujuan kita ke depannya. Karena kalau misalkan nggak sesuai sama apa yang kita pilih, itu bakal menyulitkan kita buat cari pekerjaan yang sesuai sama jurusan yang kita jalanin waktu masa kuliah. Nah, terus personal branding itu kan sekarang itu penting ya guys ya, buat kayak misalkan kita ngelamar pekerjaan ya, karena bagian HRD perusahaan itu
pas mau merekrut karyawan contohnya tuh pasti nyari tahu tentang sosial media si calon pelamar pekerjaan, calon pelamar di perusahaan dia. Nah, kalau misalkan kita aktif di sosial media dan itu kita selalu ngepost tentang hal-hal yang positif, itu bakal dilirik sama HRD tersebut dan kemungkinan kita bakal keterima. Dan juga kebanyakan tuh anak muda zaman sekarang kayak mahasiswa, mahasiswi itu aktif kuliah, tapi dia itu jadi mahasiswa yang pasif. Jadi kayak mahasiswa kura-kura gitu, pulang pergi. Jadi ini yang mempersulit dan memperlambat seseorang itu buat dapat pengalaman. Dan juga kayak kebanyakan tuh anak-anak muda zaman sekarang itu cuma scroll-scroll sosmed aja tanpa memposting atau cari personal branding yang terpendam dalam diri dia sendiri gitu. Sebenarnya kan di zaman sekarang itu kita punya kayak apa sih namanya eh konsep buat bertahan hidup sendiri. Nah, konsep yang lagi viral tuh yang emang dikenal sama orang-orang zaman sekarang itu konsepnya dari orang Jepang, yaitu konsep ikigai. Artinya itu tentang konsep bagaimana kita cara bertahan hidup yang mempunyai tujuannya. Nah, itu kalau nggak salah ada 5 atau 4 gitu. Nah, yang pertama itu eh, kita harus nyari apa yang kita suka, apa yang kita bisa kuasai. Nah, kita juga harus bisa nyari apa sih namanya yang dunia itu butuhin. Jadi kita bisa menyesuaikan. Dan juga kita juga cari sama peluang kalau misalkan kita kerja cari peluang yang emang orang lain itu bisa bayar banyak atau misalkan kayak feedback itu setara antara kerjaan kita sama orang itu bayar ke kita gitu loh. Jadi nggak tumpang tindih antara misalkan kita udah kerja terlalu keras tapi nggak setara sama apa yang kita kerjain gitu. Dan yang terakhir itu kalau misalkan mau jadi orang sukses, nah kita nggak harus ngikutin standar suksesnya orang lain. Jadi kita punya cara tersendiri buat menuju kesuksesan yang kita mau. Karena kalau misalkan kita ngikutin standarnya orang lain, ngikutin cara dia buat jadi sukses, dan itu terkadang nggak sesuai dengan kita. Nah, kayak ngerasa, kok ini kayak berat banget ya, kok ini nggak sesuai ya. Itu kayak takutnya nanti malah mempersulit kita buat menjalani proses kesuksesan tersebut.